Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisa jurnal yang saya temukan tentang sistem pakar. Lanjut saja. Yang pertama adalah identitas jurnal. Jurnal yang saya temukan adalah berjudul Perancangan Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit DBD Menggunakan Metode Certainty Factor di Puskesmas Pamotan. Yang penulisnya adalah diantaranya Selvida Widya Audria, Fajar Sodik, dan Syahur. Yang saya baca di sini tujuan penelitiannya adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pakar berbasis website yang dapat membantu masyarakat melakukan diagnosis awal penyakit demam berdarah secara mandiri menggunakan metode certainty factor. Lanjut. Nah, latar belakang kenapa adanya penelitian ini, yaitu yang pertama adalah tingginya kasus DBD di Indonesia. Lalu yang kedua, kita melihat case di Puskesmas Pamotan yang di mana dilaksanakannya penelitian ini itu juga sangat tinggi kasus DBD-nya gitu. Apa yang menyebabkan tingginya kasus DBD tersebut yaitu diagnosa untuk mengetahui ini sakit DBD atau tidak itu bergantung pada pemeriksaan langsung. Yang padahal gitu, untuk diagnosa dininya itu kita bisa dengan mendiagnosa diri kita sendiri gitu. Baru dengan itu kita bisa lebih apa mungkin ya bahasanya mengantisipasi lah ya lebih awal mengobatinya lebih awal. Lanjut, kita membahas analisis metode penelitian yang ada dalam jurnal ini, yaitu certainty factor. Metode ini itu dirancang untuk menangani ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Terutama dalam dunia medis, ketidakpastian sering terjadi karena tiga hal ini. Yang pertama, satu gejala itu dapat muncul pada beberapa penyakit. Yang kedua, tingkat keparahan gejala berbeda-beda pada setiap pasien. Dan yang ketiga, tidak semua pasien itu mengalami seluruh gejala penyakit. Bagaimana contohnya? Kita lihat contoh yang pertama. Satu gejala dapat muncul pada beberapa penyakit. Contohnya batuk. Misalkan itu batuk bisa dikategorikan ataupun bisa menjadi ciri-ciri misalkan ada penyakit TBC misalkan. Ataupun yang kedua misalkan ada penyakit paru-paru ataupun paru-paru juga berbeda-beda apakah memang itu paru-paru ada infeksi kah ataukah itu karena misalkan rokok kah gitu itu sangat berbeda-beda dan bisa jadi satu yang apa ya yang menjadi kesamaannya yaitu ada batuk lalu selanjutnya ada tingkat keparahan gejala berbeda-beda pada setiap pasien gitu yang mungkin bisa dipengaruhi oleh imunitas pasien tersebut gitu bisa jadi gitu pasien yang mengidap penyakit A gitu dan ada satu lagi pasien yang juga apa ya terkena penyakit A tersebut gitu itu mempunyai keparahan gejalanya berbeda yang misalkan satu pasien itu batuknya biasa yang kedua itu batuk tapi sampai berdarah padahal penyakitnya sama lalu contoh yang ketiga tidak semua pasien mengalami seluruh gejala penyakit jadi ada mungkin beberapa yang memang sakit penyakit gitu A gitu tapi tidak mengalami semuanya gitu misalkan ada satu penyakit yang harus ada batuk pilek sesak misalkan. Sedangkan pasien yang satu itu hanya batuk saja, tapi ketika dicek segala macamnya itu memang benar terjangkit penyakit tersebut. Lalu bagaimana rumus dari metode ini? Yaitu MB dikurangi MD dikurangi dengan CF user. Apa itu MB? MB adalah measure of belief, yaitu tingkat keyakinan pakar. Lalu MD adalah measure of disbelief, yaitu tingkat ketidakpercayaan pakar. Lalu CF user adalah tingkat keyakinan pengguna terhadap gejala. Jadi kalau dibahasakan lebih rincinya, gitu, tingkat keyakinan pakar dikurangi tingkat ketidakpercayaan pakar dikali tingkat keyakinan pengguna terhadap gejala. Kita lanjut. Selanjutnya adalah analisis basis pengetahuan. Nah, bagaimana metode yang tadi saya paparkan itu bisa mendiagnosa? Ya, kita melihat dari datanya. Untuk data yang menjadi basisnya ataupun ya pengetahuan yang menjadi dasar di sini itu ada dua. Yang pertama ada jenis penyakit, yang kedua adalah gejalanya. Nah, yang jenis penyakit ada tiga. Yang pertama demam berdarah, gitu. Lalu yang kedua ada demam berdarah Dengue. Nah, yang ketiga adalah Dengue shock syndrome. Nah, untuk gejalanya banyak. Di sini ada 19. Yang diantaranya ada
nadi cepat dan lemah, lalu ada muntah, ada demam tinggi, ada nyeri otot, ada sakit perut, dan ada shock, dan lain-lain di sini. Ada gejala yang banyak sekali di sini. Dan setiap gejala itu akan menyudutkan ataupun mengarah kepada salah satu dari ketiga jenis penyakit ini. Kita lanjut terlebih dahulu. Analisis perancangan sistem. Use case diagram, ada activity diagram, dan ada class diagram. Nah, apa tiga dari diagram-diagram ini? Nah, untuk yang pertama adalah use case diagram. Ini digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Kita bisa mengetahui bahwa dalam sistem ini, ataupun dalam sistem yang telah dirancang oleh peneliti, itu ada fitur-fitur yang tersedia di antaranya registrasi akun, login, konsultasi gejala, melihat hasil diagnosis, dan melihat riwayat konsultasi. Lalu fungsi dari activity diagram itu digunakan untuk menjelaskan alur proses konsultasi dari awal hingga hasil diagnosis ditampilkan kepada pengguna. Misalkan tadi dikatakan ada fitur-fitur registrasi akun sampai ke melihat riwayat konsultasi. Nah, itu dengan activity diagram bisa tergambar gitu oleh kita. Dari awal si pengguna itu registrasi, setelahnya masuk ke halaman mana, setelahnya bagaimana, setelahnya apakah hasil dari diagnosisnya bagaimana dilihat di halaman yang mana gitu. Itu bisa terlihat dari activity diagram. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sistem seperti data pengguna, data penyakit yang tadi ada tiga itu, data gejala yang ada 19 di slide sebelumnya, lalu ada data konsultasi. Nah, data-data seperti ini itu akan saling berhubungan. Misalkan hubungan dari data penyakit dan data gejala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu. Misalkan ada penyakit demam berdarah ataupun demam berdarah Dengue gitu. Itu gejalanya apa saja gitu. Nah, itu saling berhubungan. Dengan adanya diagram-diagram ini, berarti peneliti itu memang tidak hanya fokus pada metode diagnosis gitu, tapi memang peneliti juga mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya, analisis implementasi sistem. Nah, sistem yang digunakan ini menggunakan beberapa yang diantaranya PHP untuk bahasanya, lalu MySQL untuk pengolahan database-nya ataupun DBMS, Database Management System, lalu ada SAMPP, ada Visual Studio Code untuk code editornya. Lalu fitur halaman yang tersedia itu sudah disampaikan sebelumnya, yaitu registrasi, login, dashboard, presentasi, dan hasil diagnosis. Selanjutnya, nah di sini. Dari hasil penelitiannya bagaimana? Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ataupun teman-teman bisa melihat langsung jurnalnya di Google Scholar. Itu kita lihat di sini ketika dicek, dites gitu. Penggunaan perangkat lunak yang sudah jadi ini menunjukkan ada satu testing itu dia dengan gejala-gejala yang dimilikinya dengan metode juga yang telah diolah gitu. Demam berdarahnya 62%, di DBD-nya ada 72% dan di DSS-nya itu ada 68%. Nah, dengan tingkatan-tingkatan ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang tes tersebut ataupun objek tersebut itu 72% yang diyakini mengalami DBD-nya. Nah, sehingga dari ini gitu, kalau memang direalisasikan oleh masyarakat gitu, itu masyarakat bisa menangani, bisa mengobatinya lebih dini. Tidak perlu menunggu demam berdarahnya tersebut sudah parah. Seperti itu. Nah, kelebihan dari penelitian yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, masalah yang diangkat sangat relevan. Karena itu bisa dilihat oleh teman-teman sendiri bahwa memang di Indonesia yang salah satunya adalah di desa ataupun daerah yang dijadikan objek penelitian ini, tingkat demam berdarahnya sangat tinggi. Lalu yang kedua, metode sesuai dengan karakteristik masalah. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya fakar. Dan itu menjadi skor penentu apakah itu benar-benar demam berdarah atau tidak. Lalu perhitungan dijelaskan secara rinci. Dan ini perhitungan yang memang objektif. Tidak secara misalkan, ah kayaknya ini. Ah kayaknya penyakit A, kayaknya penyakit B, kayaknya penyakit C. Dengan dijelaskan perhitungan secara rinci, kita bisa menghindari hal tersebut. Lalu basis pengetahuan berasal dari pakar. Nah, ini juga menjadi salah satu kelebihannya. Jadi tidak bertanya ataupun mengumpulkan data dari orang-orang awam. Apalagi kalau yang misalkan banyak terjadi di Indonesia ya. Kita bertanya penyakit kepada
Misalkan teman ataupun ada orang tua gitu ataupun ada orang yang memimpin di kampung kita mungkin itu kan kurang relevan. Lalu perancangan sistem lengkap gitu. Ini tadi ada dengan bahasa PHP, lalu DBMS-nya dengan MySQL gitu, sampai P gitu. Lalu ada implementasi sistem yang jelas. Nah, kenapa jelas gitu? Dari awal dia bikin diagram gitu, mereka bikin diagram sampai ke pengujian itu dipaparkan oleh mereka sehingga implementasinya bisa dikatakan jelas. Tapi meskipun begitu ada kekurangan. Yang pertama itu tidak ada pengujian akurasi. Nah, kenapa tidak ada pengujian akurasi di sini? Dan bagaimana gitu bisa dikatakan sesuatu itu diuji secara akurasi, yaitu diterapkan kepada sampel yang lebih banyak lagi. Itu dan sampel yang lebih mungkin dikatakan lebih realita lah ya ataupun lebih nyata, yaitu misalkan ke masyarakat, bukan kita mengambil ataupun menginput data-data secara random. Lalu ruang lingkup penyakit terbatas. Nah, ini penyakitnya baru tiga yang tadi. Lalu perhitungan dijelaskan secara rinci. Lalu tidak ada perbandingan metode. Nah, ini baru menggunakan satu metode saja gitu. Lalu pengujian masih terbatas dan ya terbatas hanya di wilayah tersebut. Karena kan tadi jika kita melihat data di Indonesia masih banyak gitu. Dan ini hanya ataupun baru berupa satu daerah saja. Untuk nomor tiga ini perhitungan dijelaskan secara rinci, sepertinya saya salah menulis. Jadi kekurangannya ada empat, yaitu tidak ada pengujian akurasi, ruang lingkup penyakit terbatas, tidak ada perbandingan metode, dan pengujian masih terbatas. Untuk kesimpulannya, menulis ini tidak hanya menjelaskan metode serta faktor, tapi juga menyajikan basis pengetahuan, perancangan UML, implementasi sistem, serta pengujian secara sistematis. Selain itu, masalah yang diangkat sangat relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga sistem yang dibangun memiliki manfaat praktis yang tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.